Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas ya ataupun mereview copy trading yang ada di broker Just Market ya guys ya. Khususnya itu di tahun 2025 ya, apakah copy tradingnya ini itu masih layak kita gunakan atau tidak di tahun 2025 ini. Nah, jadi saat ini saya sudah berada di halaman website resmi dari broker Just Marketnya ya, dan untuk bisa mengakses fitur copy trading dari broker Just Market ini, kita tentunya harus memiliki akun trading terlebih dahulu di broker Just Market ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum memiliki akun di broker Forex Just Market ini, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu di broker ini ya. Untuk link pendaftarannya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga udah saya cantumkan video bagaimana cara daftar akunnya dari awal sampai akun kalian terverifikasi. Oke? Nah, jadi setelah teman-teman sudah memiliki akun, nah barulah kita bisa mengakses fitur copy trading yang ada di broker Just Market ini. Nah, teman-teman bisa login terlebih dahulu ya. Untuk link loginnya juga teman-teman bisa gunakan link yang ada di deskripsi ya. Kalian login terlebih dahulu ke akun Just Market kalian. Nah, setelah teman-teman udah login, nah maka nanti tampilan halaman client areanya itu seperti ini ya, dimana teman-teman bisa lihat di sini saya memiliki beberapa akun trading juga yang udah saya buat. Nah, untuk mengakses fitur copy tradingnya, teman-teman bisa klik di bagian menu copy trading ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita klik menu copy tradingnya, maka nanti akan terbuka 3 submenu ya. Yang pertama yaitu ada menu leaderboard, yang kedua ada menu area trader, yang ketiga ada menu area investor. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, nah saya pengen jelaskan terlebih dahulu fitur copy trading ini ya. Jadi, yang dinamakan dengan fitur copy trading adalah dimana sebuah fitur yang memudahkan ya kepada para investor ya, dimana para investor ini tentunya kan nggak punya banyak waktu ya. Jadi mereka itu pengen trading, nah tapi tradingannya ini itu secara otomatis ya, alias kalau teman-teman jadi investor dan kalian mengaitkan akun kalian dengan trader-trader terkenal ya, trader-trader yang memang sudah memiliki metode trading yang bagus, nah otomatis ya begitu akun mereka open posisi, nah nanti akun kalian juga akan open posisi secara otomatis ya. Jadi kata kuncinya di situ. Itulah yang membedakan antara copy trading dengan signal. Kalau signal ya biasanya itu kan kita lakukan secara manual ya. Jadi begitu kita dikirimkan signal oleh profesional trader, nah kita kan harus open posisi terlebih dahulu secara manual. Nah, tapi bedanya kalau copy trading ini ya, begitu kita udah setting akun kita kaitkan dengan salah satu profesional trader, nah maka begitu dia open posisi, akun kita juga akan open posisi secara otomatis ya. Begitu dia profit, akun kita profit. Begitu akun dia loss, akun kita juga akan loss. Oke? Jadi sistem kerjanya itu secara otomatis. Nah, kemudian poin kedua adalah yang diuntungkan di copy trading ini itu tidak hanya investornya ya, tapi yang diuntungkan juga profesional tradernya atau biasa kita sebut dengan master trader. Nah, apa sih keuntungan si profesional trader ini sehingga mereka itu akun tradingnya bisa kita ikuti? Nah, keuntungan mereka adalah mereka bisa mendapatkan bagi hasil ya dari para investor yang mengikuti mereka ya. Jadi kita mengikuti mereka itu tidak percuma ya, tidak cuma-cuma, kita harus membayar ya. Tapi membayar dalam arti ini itu bukan membayar betulan ya guys ya, tapi mereka akan langsung memotong ya komisi ataupun profit yang kita dapatkan. Nah, contoh, misal teman-teman sebagai investor gitu ya mengikuti si master, kemudian si masternya ini katakanlah profit $1.000 ya. Kalian juga profit $1.000. Nah, tapi karena si master ini menerapkan komisi ya sebesar 30% ya, maka kalian profitnya itu $1.000 dipotong 30% ya, alias profit kalian utuhnya adalah $700. Sementara $300-nya ini itu masuk ke kantong si master ya ataupun si profesional trader ini. Oke? Jelas ya? Dan bagi hasil ini juga bervariasi ya, bukan 30% semuanya, ada yang 20%, ada yang 10%. Pokoknya tergantung si profesional trader ini berapa sih dia menetapkan tarif untuk investornya. Oke? Nah, sebelum kita membahas area trader dan investor ini, kita coba lihat di bagian leaderboard ini terlebih dahulu ya. Nah, jadi leaderboard ini adalah dimunculkan ya para profesional trader yang udah duluan menjadi master copy trade di broker Just Market ini ya. Jadi di sini itu kita bisa melihat data-data transaksi mereka ya. Ada yang udah profit 600% ya, ada yang udah profit 1000% ya, kemudian ada yang minus ya.
Jadi profesional trader ini nggak hanya profit aja ya, pasti mereka ada minusnya juga ya. Ada yang baru profit sekitar 16%, ada yang udah minus 86% ya, bervariasi ya guys ya. Dan ini ya kayak si Minister ini profitnya itu 3.216%, jadi lumayan ya, cukup gede ya guys ya. Nah jadi di bagian leaderboard ini ya, ini menu khusus ya, menu khusus untuk para investor, di mana investor bisa memilih kira-kira master mana sih yang paling sesuai dengan mereka ya. Karena ada beberapa master itu yang style tradingnya itu kayak apa ya, kayak agresif gitu ya. Jadi open posisinya itu sering ya. Misalnya dalam satu hari dia bisa open posisi 15 ya, 20 kali ya, 25 kali, 30 kali. Ada juga master-master yang dalam satu hari itu cuman open posisi 5 kali, 3 kali ya. Atau bahkan ya ada yang master itu open posisinya 2 hari sekali guys ya. Jadi dia cuman open posisi 1 kali ya dalam 2 hari sekali. Jadi otomatis seminggu itu dia cuman open posisi 3-4 kali doang. Ya ada. Nah, kita sebagai investor ya, kita tinggal menentukan nih ya, kira-kira ya master seperti apa sih yang ingin kita follow ya. Apakah master-master yang jarang open posisi ataupun yang sering open posisi ya. Dan ini bukan berarti baik atau buruk ya. Bukan berarti yang sering open posisi itu baik ya, bukan berarti yang jarang open posisi itu buruk. Nah, ini kita fokus lihatnya adalah ke profit dan drawdown ya. Kalau misalnya saya biasanya itu lihat profitnya ya, saya lihat drawdownnya ya, saya lihat pengalamannya udah berapa lama dia menjadi master. Nah, itu biasanya hal-hal yang saya pertimbangkan untuk saya memfollow dia, karena ya percuma aja kalau misalnya dia sering open posisi tapi semua posisi dia itu minus ya, dan membahayakan modal kita. Dan di sini juga ada yang namanya filter ya. Jadi teman-teman di sini bisa memfilter kira-kira master seperti apa sih yang ingin kalian gunakan. Contoh ya, kalau kita menggunakan filter yang terpopuler ini ya. Nah, maka secara otomatis ya di sini itu akan ditampilkan master trader yang paling banyak investornya ya. Jadi di sini itu yang paling banyak investornya ini adalah si Bull and Bear ya. Si Bull Bear ini dia baru pendatang baru tapi investornya itu udah 65 orang. Kemudian ada si Crypto King ya. Di sini dia sudah memiliki 49 investor ya. Ada Talk Boom Marking, di sini udah memiliki 41 investor ya. Ada Ventura Crash udah memiliki 36 investor. Nah, kemudian kita juga bisa memfilter berdasarkan misalnya perolehan teratas ya, ataupun persenan yang paling tinggi ya. Jadi yang paling tinggi itu si Green 33 ini ya, dimana dia itu sudah memperoleh sekitar 4.732%. Nah, ini kalau misalnya kita ubah ya ke modal kita, misalnya modal kalian itu $100. Nah, kalau kita mengikuti dia dari awal ya, maka modal kita itu yang awalnya $100 udah menjadi 47 kali lipat ya. 47 kali 100 sama dengan udah menjadi $4.700. Nah, itu kalau modal kalian $100. Nah, kalau modal kalian $1.000, nah otomatis modal kalian udah menjadi $47.000. Nah, seperti itu ya. Perhitungan gampangnya bagaimana melihat perolehan seorang master trader ya. Yang kedua ini ada si Minister ya. Minister ini udah memperoleh sekitar 3.216% ya, ataupun 32 kali lipat dari modal awal kita. Lalu ada Real Trader ya 2.500% ya. Ada yang si Pipmeo ini 2.300%. Nah, kemudian yang ketiga juga ada filter berdasarkan skor resiko. Nah, skor resiko ini merupakan filter yang tidak terlalu harus kita perhatikan ya. Karena memang skor resiko ini ya, kalau kita gunakan filternya, maka dia akan menampilkan master-master yang resikonya itu paling rendah ya, cuman 2 gitu ya. Nah, tapi skor resiko ini itu bisa berubah di tengah jalan guys. Contoh ya, misal kita follow si Crypto King ini ya. Katakanlah skor resikonya ini 2 ya, alias cukup aman lah ya. Nah, nanti begitu tengah jalan kita udah follow ya, tiba-tiba nanti skor resikonya itu berubah menjadi 10 ya, ataupun skor risiko yang paling tinggi. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya skor risiko ini tidak perlu kita pertimbangkan kali lah ya. Filter yang harus kita pertimbangkan adalah yang ini ya, perolehan teratas ya, dan juga populer. Nah, kalau populer ini kan artinya master yang paling banyak investornya ini adalah master yang paling dipercaya ya, kayak si Bullbears ini ya. Tapi di sini juga ada skor risikonya itu 10. Artinya sekarang dia sedang cukup barbar ya guys ya, open posisinya. Makanya skor risikonya itu bisa di angka 10 ini. Oke, jadi ini bisa juga jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman ya, apakah kalian itu suka master yang
agresif seperti si Bullbears ini, karena biasanya kalau skor resikonya 10 ya, biasanya itu cukup berbahaya untuk modal kita. Nah, tapi ya, walaupun seperti itu, nah biasanya kalau skor resikonya itu cukup berbahaya untuk modal kita, biasanya ini juga akan sangat berpengaruh dengan profitnya ya. Jadi hukum investasi itu kan jelas ya, semakin tinggi resikonya maka semakin tinggi juga profitnya ya. Semakin rendah resikonya, nah biasanya semakin rendah juga profitnya. Nah, itu adalah hukum ekonomi ya yang biasa kita gunakan. Jadi ini kembali lagi kepada selera teman-teman ya, kalian lebih suka master yang seperti apa. Nah, jadi untuk mempertajam lagi ya, gimana sih Bang cara kita itu bisa melihat apakah investor itu meyakinkan atau tidak. Nah, jadi di sini coba kita cari ya, apakah ada investor Indonesia ya, coba kita bedah ya guys ya, apakah ada investor Indonesia. Nah, contoh ini misalnya si Equage ini merupakan investor Indonesia. Nah, coba kita klik ya, kita klik sekali di Equage ini. Nah, jadi begitu kita klik sekali, nah maka nanti di sini itu kita akan bisa melihat lebih detail ya mengenai profil dari masternya ini ya. Dan disclaimer, saya tidak mengenal master ini ya. Di sini saya bukan ajakan kepada teman-teman untuk memfollow dia ya, tapi ini kita hanya menjadikan ini sebagai studi aja ya, ataupun pembelajaran aja ya. Bagaimana sih cara melihat master secara lebih detail. Nah, jadi kalau kita klik namanya ya, nama si master tadi, nah maka kita akan diarahkan ke halaman detail seperti ini ya, dimana di sini kita bisa melihat lebih detail mengenai portofolio si master tradernya ya. Nama dia adalah Equage ya, dia pendatang baru. Kemudian investasi minimal ya, kalau misalnya teman-teman itu ingin memfollow dia adalah $97 ya, di sini jelas. Kemudian resiko dia saat ini itu adalah 3 ya, jadi termasuk resiko yang rendah. Kemudian equity dia ya saat ini itu 393 ya. Equity itu adalah nilai balance ya ditambah atau dikurangi profit ataupun loss kita ya. Kemudian untuk komisi, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, dia itu menerapkan komisi sebesar 10% ya kalau misalnya teman-teman itu ingin memfollow dia ya. Artinya kalau teman-teman profit $1000 ya, $100-nya itu untuk dia ya, $900-nya itu untuk kalian. Oke. Nah, yang menariknya lagi dari si Equage ini adalah dia ada masa uji coba ya. Jadi begitu kalian follow dia nih ya, nah kalian tidak semerta-merta akan langsung dipotong tuh ya profit kalian, tapi ada masa uji cobanya selama 7 hari. Jadi selama 7 hari ya, profit yang kalian dapatkan dari si Equage ini itu sifatnya itu gratis ya. Jadi tidak ada potongan sama sekali. Dan yang terpenting adalah yang lupa saya jelaskan, teman-teman itu kalau sebagai investor ya, ketika kalian mengikuti master, nah potongan ataupun bagi hasil itu hanya akan dibagi ketika teman-teman itu profit guys ya. Jadi ibarat kata kalau misalnya teman-teman itu loss ya ketika kalian memfollow seorang master, nah maka kalian tidak harus bagi hasil kepada masternya ya. Bagi hasil hanya akan terjadi kalau teman-teman profit dan profit kalian itu masih jauh lebih tinggi daripada saldo kalian sebelumnya ya. Jadi kalau selama kalian masih minus ya mengikuti si master ini, maka selama itu pula kalian tidak akan diambil komisinya guys. Oke, jelas ya. Nah, kemudian di sampingnya itu ada bersama kami. Nah, jadi si master ini itu ternyata masih cukup baru ya. Dia ini masih 8 hari menjadi master di Just Market ini. Nah, selanjutnya ya, di sini juga ada deskripsi strategi ya. Nah, jadi di sini itu menjelaskan tentang si strategi si Equage ini, di mana dia menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi walaupun dia orang Indonesia, dia menggunakan bahasa Inggris. Dan di sini dia menekankan bahwasannya please match your equity ya. Jadi dia pengen banget kalian itu nggak mengikuti investasi minimal ini ya, tapi dia pengennya itu kalian mengikuti ataupun menyamakan saldonya dengan saldo kalian ya, dimana dia merekomendasikan minimum saldonya itu adalah $250 kalau kalian ingin mengikuti dia. Dan juga dia merekomendasikan bahwasannya multiplier if your balance is high ya. Jadi kalau saldo kalian itu 2 kali lipat dari saldo dia ya, itu jauh lebih bagus ya. Jadi di sini dia juga menjelaskan bahwasanya this signal is designed for serious investor seeking stable ya. Buat teman-teman investor yang mencari profit yang stable ya, profit yang tidak terlalu volatile ya, kemudian long term growth with minimal risk ya. Jadi kalau dari bahasa yang dia gunakan di sini kayaknya dia tipe master yang sedikit konservatif ya, bukan master yang agresif. Jadi dia
Kalau dari bahasanya sih kita bisa melihat bahwasanya dia ini seorang master yang nggak apa-apa profitnya sedikit tapi lebih aman, lebih safety daripada profit banyak tapi membahayakan dana investor. Nah, ini dari deskripsinya ya. Kita nggak tahu bagaimana di lapangannya itu seperti apa ya, karena memang dia ini baru 8 hari ya. Jadi kalau baru 8 hari ini ya kita tidak bisa merekomendasikan dia. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, kalau seorang master itu udah berumur ya minimal 6 bulan ya ataupun setahun lah ya. Nah, barulah kita bisa melihat dengan jelas ya apakah si master ini itu cocok untuk kita follow atau tidak. Nah, kalau baru 8 hari seperti ini ya menurut saya masih terlalu dini ya untuk memfollow si Egwich ini ya. Tapi ini kembali lagi kepada teman-teman. Kalau misalnya kalian percaya ya dengan apa yang tertulis di deskripsi dia ini ya monggo ya kalian bisa ikuti dia. Kalau enggak ya nggak masalah juga, oke? Nah, di sini juga dia menampilkan tautan ke chart ya, dimana kalau kalian pengen lihat-lihat dulu nih ya performa dia, nah teman-teman bisa nih ya, nggak perlu salin dia dulu, kalian bisa masuk dulu nih ke Telegram dia untuk melihat ya, mungkin aja di Telegram dia sering menampilkan hasil tradingan dia ya setiap harinya. Nah, kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat perolehan dia selama 8 hari 24%. Ini cukup tinggi ya guys ya. 24% dalam 8 hari itu menurut saya cukup tinggi. Udah ada 7 investor yang mengikuti dia dan performa grafik dia itu seperti ini. Dan di bawahnya di sini kita bisa melihat detail dari akun trading dia ya, di mana saat ini itu ada profit mengambang sebesar minus $8 ya. Jadi profit mengambang ini adalah dari trade dia yang masih terbuka. Ya, saldo dia $400 ya, leverage yang digunakan 1/500, dan di sini kita bisa melihat trade yang udah dia tutup ya. Jadi dengan modal tadi dibilang berapa? $250 ya. Kemudian dia menggunakan lot 0,01 dan mayoritas dia trading di XAU/USD. Menurut saya ini tidak terlalu konservatif juga sih ya. Ini termasuk ke agresif ya kalau menurut saya ya. Karena kalau modal kalian $1000 dan kalian open 0,01 di XAU, nah itu menurut saya yang lebih konservatif. Tapi kalau modal kalian itu cuman $300 dan kalian open 0,01 di XAU, menurut saya ini masih terlalu agresif juga ya. Kecuali teman-teman itu opennya itu di major forex kayak Euro USD, GBP USD ya. Nah, itu mungkin ya itu bisa kita kategorikan sebagai konservatif. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu opennya di XAU ya, walaupun dengan lot mikro ya, lot terkecil, ini tetap masih dibilang dengan trading yang stylenya itu agresif guys ya. Jadi di sini kita bisa melihat perkembangan akunnya ya, dimana dia profitnya itu ada beberapa ya, ada yang $2 ya, $2, $1 ya, ada $0,5 ya, $3. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat trade yang masih terbuka ya, yang masih teropen sama dia. Nah, ini yang biasanya agak saya kurang suka dari master trader ya, dimana mereka itu sering banget menahan floating minus ya. Dan mayoritas master trader itu seperti ini guys. Jadi mereka tidak menggunakan TP dan SL yang seimbang ya. Mereka cenderung ya kalau merah ya mereka close ya, tahan seperti ini. Sedangkan kalau hijau ya udah, kalau hijau nanti hijau dikit ya mereka tutup ya seperti ini ya. Nah, hijau dikit tutup, hijau dikit tutup. Nah, begitu merah ya mereka nanti akan tahan gitu ya, tahan. Nanti udah minusnya gede, ya udah akhirnya ya margin call akunnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi saya kurang tertarik dengan master seperti ini. Saya lebih tertarik misalnya masternya itu jelas ya. Dia misalnya bilang saya menggunakan win rate ya ataupun reward ratio 1/2. Nah, itu jelas ya masternya. Tapi kalau misalnya seperti ini, nah ini cukup berbahaya untuk modal kita ya. Jadi bukannya saya tidak suka dengan channel ini ya, tapi saya sedikit menyarankan aja teman-teman untuk lebih hati-hati ya ketika memilih master. Oke? Jadi itu dia ya bagaimana review kita ya tentang copy trading yang ada di broker Just Market ini. Dan muncul pertanyaan pasti dari teman-teman, Bang, untuk jadi profesional tradernya ataupun untuk menjadi investornya itu gimana Bang? Nah, untuk cara menjadi profesional trader ataupun investornya nanti kita akan buatkan di video terpisah ya. Karena memang video kali ini itu udah cukup panjang ya. Kalau kita lanjutkan nanti yang ada teman-teman nggak pengen nonton ya, karena videonya terlalu panjang. Kita nanti akan bahas ini di masing-masing video ya, bagaimana cara menjadi profesional tradernya ya. Kita buat satu video.
Bagaimana cara menjadi investornya kita juga akan buat satu video, oke? Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.